Di dalam poin yang ke-16 disampaikan betul bahwasanya dunia ini memiliki sebuah inti dan memiliki sebuah pokok perkara yang harus kita ketahui dari urusan dunia. Bahwasanya urusan dunia itu memiliki intinya. Selain intinya ini maka sesungguhnya tidak terlalu penting. Kamu dapat alhamdulillah, kamu tidak dapat juga tidak apa-apa. Maka sesungguhnya Rasulullah lalu menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita baca hadisnya. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu wa alimun au muta'allimun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dunia ini terlaknat. Saya baca dulu terjemahnya nanti baru kita bahas. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apapun yang di dalamnya kecuali dzikrullah. Yang kedua, kecuali adalah amal solih yang menyertainya. Dan yang ketiga, kecuali adalah orang yang mereka mengajar ataupun yang senantiasa mereka belajar. Hadis ini sangat terkenal dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadis ini memberikan kepada kita banyak poin dan banyak pelajaran. Dan mari kita pelajari poin-poin ini dan pelajaran ini supaya kita bisa meresapi maknanya dan supaya bisa melahirkan poin-poin penting yang melahirkan sebuah kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, Rasulullah itu menggambarkan kepada kita bahwasanya dunia ini sebenarnya terlaknat. Ini poin pertama. Apa artinya terlaknat itu, Ustaz? Terlaknat itu kalau kita kembalikan kepada kaidah para ulama menjelaskan, kaidah terlaknat itu adalah jauh dari rahmatnya Allah. Karena memang dunia itu memang tempatnya seseorang itu begitu mudah bisa mendapatkan laknatnya Allah kalau dia tidak berhati-hati. Tidak salah kalau Allah itu memisalkan dunia itu sebagaimana air di dalam surat Al-Kahfi. Ibu tahu kenapa Allah mengumpamakan dunia itu sebagaimana air? Nanti kita akan kaitkan dengan kata terlaknat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka sesungguhnya dunia itu sebagaimana air karena memiliki kemiripan dan keserupaan dalam beberapa hal. Yang pertama, apa keserupaan antara air dengan dunia? Ada yang tahu? Insya Allah tidak ada yang tahu. Memang hari Kamis saja. Ibu tahu apa keserupaan dunia dengan air sampai Allah mengumpamakan dan menyerupakan dunia itu sebagaimana air? Wadrib lahum masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Maka sesungguhnya dunia itu sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Perumpamaan dunia itu sebagaimana air itu karena beberapa hal. Yang pertama, karena sesungguhnya dunia itu dan air itu memiliki keserupaan sama-sama cepat saling menguap, cepat menguap. Sebagaimana air itu cepat menguap, sebagaimana dunia itu juga cepat menguap. Makanya kalau kita melihat apapun yang viral di dunia, apakah yang viral di dunia itu akan bertahan lama? Tidak. Apa yang dulu kita pandang sangat indah, belum tentu indah ketika kita memandangnya hari ini. Contoh, Ibu masih ingat tahun 90-an? Kan Ibu kan fix ya, anak-anak 90-an. Kalau kita dulu tahun 90-an, apa yang membuat kita sering terbengang-bengang kalau melihat rumah bergaya Spanyol? Ingat, rumahnya besar, ada tiang dan pilarnya, gede sekali gitu. Untuk menggambarkan bahwasanya pemiliknya pasti bukan orang kaya, orang kaya. Tapi kalau hari ini kita melihat bahwasanya ada rumah yang besar dengan pilarnya, pasti kita otomatis akan mengatakan rumahnya kuno. Kenapa cepat sekali dunia itu berubah? Karena dunia itu cepat menguap. Apa yang menjadi trending pada 5 tahun yang lalu apa yang menjadi trending pada 5 tahun lalu belum tentu trending pada kehidupan hari ini. Makanya siapapun yang kita pandang dulunya terkenal belum tentu hari ini terkenal di tengah anak muda. Kita dulu, Masya Allah ya, apa yang sering kita dulu ketika lihat ada seorang artis ini, kalau kita dulu ngelihat artis itu Masya Allah. Tapi apakah artis itu sampai sekarang masih terkenal? Oh belum tentu. Mungkin yang kenal hanya kita yang tua-tua, tapi anak-anak muda tidak ada yang kenal. Dulu kalau kita disebut namanya misalkan ada sinetron Brahma Kumbara gitu, Masya Allah, Mantili gitu. Ini yang ketawa-ketawa ini penikmatnya. Tapi kalau kita hari ini disebut nama Brahma Kumbara, anak muda apakah setiap anak muda Brahma Kumbara itu mereka mengenal? Enggak. Itu yang disebut dengan namanya dunia itu sebagaimana air, cepat menguap.
Dulu yang namanya kijang kapsul, Masya Allah, kalau sudah jalan di tengah perjalanan, kita kalau melihat ada satu keluarga kok garasinya ada kijang kapsul, itu orang kaya atau tidak orang kaya? Orang kaya. Tapi kalau hari ini kalau kita melihat ada satu keluarga punya kijang kapsul, kita tanya ini, ini tahun berapa gitu. Dan pasti kalau dia mau masuk hotel, pemeriksaannya sampai 3 kali pemeriksaan. Karena dikhawatirkan bawa sesuatu yang berbahaya. Padahal ketika tahun 2000-an awal, kijang kapsul itu masih tren atau tidak tren? Tren. Kenapa kok cepat berubah Ustadz? Itulah sifatnya dunia. Makanya Allah menyerupakan dunia itu sebagaimana air. Makanya kalau kita memiliki apa yang sedang trending hari ini, jangan terlalu sombong. Karena seiring dengan waktu, itu pun pasti akan berlalu. Dulu kalau orang itu memiliki Nokia, bangga atau tidak bangga? Bangga. Nah ini yang sombong-sombong nih yang jawab. Dulu kalau kita memiliki Nokia itu kita selalu merasa bangga. Karena Nokia itu trennya itu handphone mahal. Pernah jualnya itu tinggi. Tapi sekarang kalau ada orang punya Nokia, malu atau tidak malu? Malu. Handphonenya apa Mbak? Nokia. Nemu di tong sampah mana? Karena pada dasarnya sesungguhnya itulah yang dinamakan dengan tren. Bahwasanya dunia itu sebagaimana air. Dunia itu ketika sebagaimana air itu cepat menguap. Supaya kenapa kita disuruh untuk menitipkan di jalan Allah? Supaya tidak menguap. Semakin engkau menggenggam hartamu, maka hartamu pasti akan hilang dari sisimu dengan 3 cara. 1, kamu jual. 2, bisa jadi itu rusak dengan fitrahnya ketika melalui waktu yang panjang. Atau yang ketiga, kamu meninggal dunia dan pasti akan berpisah dengan dunia itu dan diwariskan kepada orang. Tapi kalau kamu titipkan kepada Allah, maka sesungguhnya itu menjadi awet dan tidak menguap. Kenapa Allah suruh kita manajemen harta itu nitipkan kepada Allah? Karena kita ini tidak terampil untuk menjaga harta. Ketika kita tidak terampil untuk menjaga harta dengan 3 kemungkinan bahwasanya bisa jadi kita jual, bisa jadi rusak karena berlalunya waktu, dan bisa jadi diwariskan kepada anak cucu kita, titipkan kepada Allah. Karena titipan kepada Allah, Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Makanya maaf ya, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan saya ingin membayar zakat. Yang benar adalah saya menitipkan zakat saya ini kepada Allah. Itu yang lebih benar. Karena sebenarnya kamu tidak pisah dengan hartamu. Tetapi kamu menitipkan kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Dunia itu cepat menguap. Masih ingat kita dulu Nokia yang tebel yang segini? Yang ada antenanya? Tidak ada yang punya kecuali jutawan-jutawan Jakarta. Yang mana hari ini tuh kalau handphonenya jatuh ke jempol kaki kita bengkak 2 hari. Sekarang kalau ada orang memiliki handphone itu malu atau tidak malu hari ini? Malu. Pasti ditaruhnya di dalam tas. Karena apa? Dunia itu cepat berlalu. Itu menjadikan kepada kita bahwasanya dunia itu diserupakan dengan air. Karena dia cepat menguap pada perjalanan hidup kita. Yang kedua, dunia itu sebagaimana air karena dia tidak pernah setia kepada pemiliknya. Sebagaimana air tidak pernah setia kepada tempat yang tinggi kecuali dia turun ke tempat yang rendah. Kita kalau mendapatkan air, kita tuang, ada nggak air itu ngotot tidak mau turun? Nggak ada. Air yang ngotot bergelantungan di botol. Kita gini-gini kan nggak mau turun. Lalu kita tanya, kenapa kamu nggak turun? Saya tidak mau turun ke gelas, saya maunya ada di botol. Tidak ada. Sama pula dengan dunia. Dunia itu tidak pernah setia. Dia tidak pernah setia kepada orang yang memilikinya. Makanya akhirnya dunia itu dia tidak pernah setia. Sebagaimana air juga tidak pernah setia. Dia cepat berpindah. Dan dia tidak akan pernah mempertahankan ibu sebagai pemiliknya. Tidak ada uang 100.000 ketika kita ambil di kantong, maka dia melekat pada kantong kita dan tidak mau keluar dari kantong kita. Dia mudah keluar, dia tidak pernah setia. Jangan setia kepada dunia yang dunia saja tidak pernah setia kepada dirimu. Jangan ngober-ngober dunia yang dunia saja tidak bisa memberikan pembelaan kepada dirimu ketika engkau dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah begitu lembut mengatakan, dunia itu kayak air. Dia tidak pernah setia kepada dirimu, maka janganlah kamu terlalu setia kepada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia itu diserupakan sebagaimana air itu apa? Karena sesungguhnya banyak orang yang terkena fitnahnya dunia.
Yang asalnya dia orang yang baik, tapi ketika terkena dunia menjadi orang yang berubah. Sama dengan kita bermain-main dengan air. Kalau kita bermain-main dengan air, apa konsekuensi yang kita dapatkan? Kita menjadi basah. Banyak orang yang mereka itu ketika sebelum mendapatkan dunia, kondisinya baik. Akhlaknya santun, taatnya juga baik, ibadahnya juga baik. Tapi setelah mendapatkan dunia, semuanya itu langsung berubah ketika dia terkena dengan dunia itu. Karena dunia sedikit sekali mereka yang selamat dari fitnahnya, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati hatinya oleh Allah. Dia dan hidupnya, dia dan hatinya tidak pernah berubah walaupun dunia itu mengalir pada taman kehidupan mereka. Makanya sesungguhnya dunia itu sebagaimana air yang semua orang itu terkena fitnahnya. Dan bisa jadi karena dunia seseorang itu gagal mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara dunia yang senantiasa dia gandrungi dan senantiasa dia cari. Bahkan dia tidak peduli siang dan malam ketika dia mencari dunia. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, yang terakhir, dunia itu diserupakan sebagaimana air, itu apa? Yang keempat, dunia itu kadang-kadang itu kayak air, karena air itu kalau air itu diberikan tepat sesuai dengan kebutuhan kita akan bisa kita manfaatkan. Tapi kalau air itu kalau kita mendapatkan air itu terlalu banyak, justru kita tidak bisa memanfaatkan air itu. Coba ibu mendapatkan air 1 botol, kita bisa manfaatkan? Bisa. Kalau kita mendapatkan 1 toren, bisa kita manfaatkan? Bisa. Tapi kalau kita mendapatkan airnya itu 1 lantai, kita tidak bisa memanfaatkan. Ya kan? Banjir. Di sini banjir, Bu. Iya, Ustadz. Katanya sampai lantai 2. Enggak, Ustadz. Cuma sampai mata kaki. Tapi mata kakinya lantai 2. Maka tidak bisa kita manfaatkan. Makanya akhirnya kenapa ada orang mukmin? Kenapa orang mukmin itu jarang dijadikan oleh Allah itu sebagai miliarder? Kenapa miliarder itu rata-rata orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena terkadang bagi orang mukmin kalau dunianya itu terlalu berlebihan, itu malah merusak hidupnya dan dia tidak bisa memanfaatkan. Karena terkadang nikmatnya dunia itu kita dapatkan ketika takarannya itu tidak terlalu banyak. Makanya saya pernah ngomong sama ibu-ibu kan, kita makan durian itu nikmatnya pada takaran atau pada buah yang pertama atau pada buah yang ke-100. Buah yang pertama. Makan soto itu enaknya pada mangkok yang pertama atau mangkok yang ke-200. Mangkok yang pertama. Kadang-kadang orang mukmin itu tidak diberikan oleh Allah harta yang banyak supaya harta yang tidak terlalu banyak yang Allah berikan kepadanya bisa dia rasakan kenikmatannya. Karena kalau dunia itu terlalu banyak, kalau kita tidak memiliki kekuatan hati dan tidak memiliki kekuatan jiwa, itu justru merusak pada perjalanan kita dan akhirnya merusak kenikmatan kita dalam hidup. Nikmatnya makan soto itu ya mangkok pertama. Coba ibu mangkok ke-4. Muntah ibu insya Allah. Kenapa kita ini terkadang diberikan oleh Allah uang hanya untuk membeli 1 mangkok soto saja Ustaz? Karena nikmatnya soto itu yang mangkok pertama. Makanya itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum masalul hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama. Kami itu jadikan dunia perumpamaannya sebagaimana air, karena sesungguhnya antara dunia dan air itu ada kemiripan dalam 4 perkara. Dan salah satunya apa? Sesungguhnya dunia itu bisa menjadi fitnah sebagaimana ketika kita bermain-main dengan air maka kita mendapatkan cipratannya menjadi basah. Makanya Rasulullah itu memulai hadisnya dengan perkataan ala inna dunya mal'unatun. Dunia itu telaknat yang apabila kita tidak berhati-hati ketika menyikapi dunia ketika ada di dalam kehidupan kita. Ibu masih ingat kisah nyata yang pernah disampaikan Nabi dalam kisahnya ketika menceritakan tentang kakak di dalam kenabian yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah jalan di dalam satu safar. Di dalam perjalanan satu safar itu maka Nabi Isa itu membawa teman satu perjalanan. Lalu ternyata ketika jatah lagi makan, Nabi Isa membawa roti, teman satu perjalanannya membawa roti. Lalu Nabi Isa itu memiliki hajat meletakkan rotinya dan beliau pergi. Temannya yang membersamai Nabi Isa dalam perjalanan itu mengambil rotinya Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan orang yang gampang menuduh orang. Nabi Isa lalu berkata, siapa yang mengambil rotiku? Padahal tidak ada orang yang membersamai Nabi Isa kecuali adalah beliau. Itu artinya seorang Nabi hati-hati sebelum menuduh orang. Kalau kita pasti sudah habis-habisan nuduh dia. Kamu nggak mungkin nggak ada orang kok, pasti ya kamu. Nabi Isa enggak. Nabi Isa berkata, siapa yang mengambil rotiku? Lalu temannya mengatakan, saya tidak tahu. Ya
Ya sudah, kalau tidak tahu. Itulah husnudonnya seorang Nabi Isa sama orang. Jalan mereka. Nabi Isa nanya lagi, siapa yang mengambil rotiku? Temannya ngomong, saya tidak tahu. Terus Nabi Isa karena beliau mendapatkan kemampuan mukjizat, Nabi Isa memegang sesuatu lalu berubah menjadi emas. Ketika beliau memiliki emas, beliau berkata kepada temannya lagi yang menemani beliau di dalam perjalanan, siapa yang bisa memberitahukan kepada diriku, siapa yang mengambil rotiku, maka dia mendapatkan hadiah emas-emas ini untuk dirinya. Maka seketika orang tadi yang berbohong berkali-kali kalau dia tidak tahu langsung mengatakan, sayalah yang mengambil rotimu. Lihat bagaimana dunia itu bisa mengubah orang. Maka seketika Nabi Isa memberikan, nih emas ini buat kamu. Tapi maaf ya, hanal firaq. Kita berpisah karena kamu telah berkhianat di dalam safar. Aku tidak mau melanjutkan perjalanan bersama dirimu. Hadiahmu tetap kamu dapatkan emas itu, tetapi kita pisah. Dan pada saat itu di tengah hutan. Orang itu saking senangnya, gandrungnya, gembiranya, dia tidak peduli berpisah dengan Nabi Isa karena dia merasa telah memiliki emas. Emas itu diletakkan Nabi Isa di tengah hutan dan Nabi Isa melakukan perjalanan. Ternyata orang itu ketika lagi senang menikmati emasnya, dia tidak sadar kalau dia telah berdusta dan dia telah tertutupi dengan pesona dunia dengan emas yang dia dapatkan. Lagi senang-senangnya dia mendapatkan emas di tengah hutan dan berupaya gimana caranya membawa emas ini keluar dari hutan. Pada saat itu ada 3 orang yang berjalan di hutan itu, di hutan yang sama. Dan 3 orang itu kaget mendapati ada seseorang memiliki emas yang begitu besar di tengah hutan. Dan 3 orang ini yang asalnya tidak punya rencana membunuh, akhirnya mereka berencana untuk membunuh dan berkata, kita bunuh orang itu dan kita ambil emasnya. 3-tiganya sepakat dibunuh. Akhirnya terbunuhlah orang yang tadi membersamai Nabi Isa, diletakkan di samping emasnya. 3 orang ini senang ketika mereka mendapatkan emas dan mereka sepakat. Sepakatnya apa? Kita akan membagi emas ini menjadi 3 bagian. Sepertiga buat kamu, sepertiga buat kamu, sepertiga buat saya. Oke, siap. Ayo kita bawa emas ini. Salah satu dari mereka berkata, kita kan lapar. Nggak mungkin kita mengangkat emas seberat ini keluar dari hutan ini sebelum kita makan. Sudahlah, 2 orang di antara kita pergi untuk membeli makanan. Saya yang akan menunggu emas ini di dalam hutan. Kisah ini nyata, terjadi ribuan tahun yang lalu. Akhirnya 2 orang ini jalan mencari makanan. Ketika sedang mencari makanan, 2 orang ini bersekongkol. Kalau emas ini kita bagi 3, bagian kita menjadi lebih sedikit. Gimana kalau kita bunuh teman kita yang sedang menunggu emas, kita makan dulu, nanti kita racuni dia dengan makanan. Supaya dia nanti ketika makan mati dan kita membagi emas ini menjadi 2. 2 orang ini sepakat dan yang satunya mengatakan setuju. Kita kasih racun makanannya supaya dia ketika makan langsung mati. Ibu tidak usah tanya, racunnya apa Ustaz? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka ternyata ketika 2 orang ini berencana untuk membunuh temannya yang sedang menjaga emas, yang menjaga emas pun punya pikiran yang sama. Di sini para ulama mengatakan apa? Setan itu paling mudah berkolaborasi kalau hati sudah kepincut dengan dunia. Masya Allah, kayak disorot saya. Saya kayak lagi konser kalau kayak gini. Maka yang menjaga emas itu berkata, ini kalau emas ini dibagi 3 terlalu banyak, saya bunuh aja 2 orang itu supaya saya bisa memiliki emas ini secara sempurna. Itulah dunia. Dunia itu selalu bersekongkol dengan setan dan setan paling mudah untuk mengarahkan hati kalau sudah kepincut dengan dunia. Akhirnya yang satu ini membuat lubang, membuat jebakan supaya 2 orang temannya yang nanti datang ketika membawa makanan bisa mereka mati terkena jebakan maut yang dia pasang. Dipasanglah semua jebakan maut itu. Dan ketika yang 2 ini datang membawa makanan, makanannya sudah ada racunnya. Yang sedang menunggu makanan senang sekali karena sebentar lagi dia akan memiliki emas itu seluruhnya. 2 orang itu datang tertancap dengan jebakan mautnya dan mereka berdua mati seketika. Yang jatuh makanannya. Maka seketika dia senang karena dia mendapatkan emas itu sendirian. Lalu dia makan dan makanannya ada racunnya. Lalu dia meninggal dunia. Berapa akhirnya? Emasnya masih di tempat yang sama, tapi sudah berapa mayat yang ada di samping emas itu? 4. 1 orang yang menemani Nabi Isa, 2 yang membeli makanan yang di dalamnya ada racun, yang 1 yang berharap
dia bisa memiliki emas itu seluruhnya. 4 bangkai ada di samping emasnya. Nabi Isa muter, setelah selesai dengan hajatnya, Nabi Isa balik lagi ke rute yang sama dan melewati hutan itu. Dan kagetlah Nabi Isa ketika Nabi Isa mendapatkan emas. Maka di samping emas itu ada 4 mayat yang tergeletak tewas mengenaskan di samping emas itu. Disitulah keluar perkataan Nabi Isa. Dan perkataan itu diabadikan oleh Rasulullah. Apa perkataan Nabi Isa? Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah caranya dunia memperlakukan para pemburunya ketika mereka dihinakan oleh dunia itu. Ini menjadikan kita akhirnya paham itulah dunia. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu telaknat. Karena kalau dunia ini tidak kita sikapi dengan hati-hati, jiwa yang bersih, maka sesungguhnya dunia itu bisa menjadikan seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah ketika dia sudah menggenggam dunia itu. Makanya kalau kita mendidik anak, ibu, saya sampaikan kepada ibu, ini juga untuk teguran untuk saya. Kalau kita mendidik anak, sebelum kita pastikan anak kita terampil untuk menjemput rezeki, pastikan anak kita itu hatinya betul-betul kuat sebelum mereka nanti menggenggam dunia yang banyak. Karena berapa banyak anak yang berubah tabiatnya, berubah karakternya, berubah sikapnya, berubah approach-nya kepada ibu ketika mereka menggenggam dunia tetapi hatinya belum siap untuk mendapatkan dunia yang berlimpah. Dunia itu netral, tapi dunia itu bisa membawa laknat kalau kita tidak berhati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan dunia itu telaknat dan telaknat apapun yang ada di dalam dunia itu. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah itu mengatakan dunia itu telaknat? Pertama, karena dunia itu bisa menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Yang kedua, dunia itu kenapa telaknat? Karena dunia sebesar apapun kita menggenggamnya, maka pastinya akan mengalami kehancuran. Ketika datangnya 2 perkara. 1, datangnya musibah alam. Yang kedua, datangnya kiamat. Dia tidak akan tersisa apapun dari dunia itu kecuali semuanya menjadi hilang dan tidak tersisa. Itulah dunia. Itulah kenapa akhirnya kita sebagian paham kenapa banyak orang mukmin tidak mereka dijadikan miliarder dunia. Ya karena nilainya tidak seberapa. Dan pastinya dunia itu kenapa Allah tidak menjadikan mukmin itu menjadi miliarder dunia? Karena pada dasarnya dunia itu pasti akan rusak ketika sudah datang 2 perkara. Musibah alam dan kiamat. Sudah tidak ada lagi terasa nilai dunia itu. Ketika kita akhirnya paham bahwasanya dunia itu telaknat dan telaknat apapun yang ada di dalamnya, maka sesungguhnya itulah arti yang pertama pada poin yang pertama. Maka kata laknat itu jauh dari rahmatnya Allah. Ini bukan berarti nanti kita berdoa supaya kita tidak diberikan dunia. Enggak. Mintalah rezeki, Bu, mintalah dunia. Tapi yang harus kita sikapi adalah memiliki kesiapan hati ketika kita mendapatkan dunia. Jangan jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kita. Kaya itu bukan tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalaupun nanti ibu dan suami ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, semoga ibu dan bapak menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalaupun kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya raya di dalam kehidupan kita, semoga kita mendapatkan keutamaan sebagai orang yang biasa tetapi bersabar kepada Allah. Makanya para ulama mereka itu mengatakan mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Dua-duanya memiliki keutamaan. Tapi kalau kita dipaksa untuk ditanya mana yang paling utama antara kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar, jawabannya satu. Di antara mereka siapa yang paling bertakwa, itulah yang disebut sebagai orang yang paling baik keutamaannya di sisi Allah. Ustadz, kalau saya kaya, nanti saya nggak bisa zuhud. Nah, ini saya terangkan dulu. Kita tentunya salah sekali kalau kita mengatakan bahwasanya kalau kaya tidak bisa zuhud, itu salah. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan amalan hati. Ada orang kaya yang bisa jadi dia zuhud, ada orang miskin kadang-kadang dia malah tidak zuhud. Kenapa? Zuhud itu bukan penampilan fisik. Kita suka sekali mendefinisikan dan menarasikan bahwasanya kemiskinan itu identik dengan zuhud. Dan itu sering sekali ada di asumsi kita kalau kita melihat orang. Kalau ada seorang ustadz misalnya, dia memakai sepeda ontel. Seketika kita mengatakan ustadznya zuhud.
Kalau kita melihat tetangga kita dalam kondisi compang-camping, dindingnya dinding bambu, alasnya alas tanah, atapnya atap langit, maka kita mengatakan orangnya zuhud. Padahal ini merupakan perkataan yang keliru, karena sesungguhnya zuhud itu bukan penampilan fisik. Bahwasanya marmer rumahmu bukan berarti kamu tidak zuhud. Lantai bumimu, ya lantai tanahmu bukan berarti kamu pasti menjadikan kamu itu zuhud. Enggak. Bisa jadi ada orang yang kaya dia zuhud, bisa jadi ada orang yang miskin dia tidak zuhud. Karena apa? Definisi zuhud itu bukan penampilan fisik. Tapi definisi zuhud itu kata Ibnu Rajab, definisi zuhud itu adalah ketika seseorang yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia, itulah yang disebut dengan zuhud. Saya ulang kembali. Ketika seseorang itu yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia, maka itulah sikap zuhud. Contoh ibu, contoh. Ibu ingin mendapatkan satu rumah di kota wisata. Harganya 2 miliar. Ada 2 pilihan untuk ibu. Ibu ngontrak dulu karena uang ibu baru 1 miliar. Lalu ibu menabung untuk mendapatkan rumah yang ibu mimpikan itu. Dan ibu menabung setiap waktu supaya bisa mendapatkan rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk keluarga ibu. Pilihan yang kedua, ibu mengambil riba supaya ibu bisa mendapatkan instan rumah itu, lalu tinggal ibu mencicilnya kepada lembaga yang memberikan pinjaman riba. Lalu ibu ketika dihadapkan kepada pilihan itu, ibu lalu tetap memilih untuk tidak mengambil riba dan yakin kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan cara yang Allah tentukan. Orang komentar sama ibu, "Mbak, kamu katanya nabung ya untuk beli rumah." "Iya." "Yang mana bisa Mbak, kalau pengen beli rumah harus nabung Mbak. Nanti pas ketika kamu sudah kumpul, nanti harganya sudah naik Mbak, sudah ada inflasi." Lalu kita tersenyum dan berkata, "Enggak kok, saya nabungnya pakai emas, makanya tidak terkena inflasi." "Kenapa Mbak tidak ngambil riba aja?" "Enggak lah, saya yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan caranya Allah. Tapi kalau rumah itu bukan milik saya, apapun cara yang saya lakukan walaupun dengan cara yang haram, dia tidak akan pernah menjadi milik saya." Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Paham di sini? Ibu ketika memiliki anak perempuannya umurnya 23 tahun. Lalu orang komen, "Mbak, anakmu si Putri umurnya berapa? 23 tahun. Dia nggak pacaran?" "Enggak." "Kenapa enggak pacaran Mbak?" "Pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran juga tidak pacaran tidak mendekatkan jodoh, tidak pacaran juga tidak menjauhkan jodoh." Mbak tahu gak kalau pacaran itu cuma 2? Kalau dia itu bukan jodohnya, berarti dia menjaga jodohnya orang. Yang kedua, kalau itu jodohnya, lah ngapain kita harus bermaksiat? Wong itu juga jodohnya pasti datang kok. Lalu dia komen, "Lah mbak hari gini kok anak perempuan kita ndak pacaran, susah nanti untuk mendapatkan keluarga dan nanti bisa menikah." Tapi kita tetap yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya pacaran itu tidak mendekatkan jodoh. Itulah zuhud. Yakinnya kita kepada Allah terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Ibu ketika infak, lalu infak nih ada pembangunan. Lalu kita infak dengan harga 500 juta. Ada temannya ibu yang tahu, "Mbak, saya dengar kamu infak 500 juta Mbak." "Iya." Mbak, 2025, 2026 itu Indonesia gelap. Ekonomi lagi susah. Harusnya kamu itu jagain uang cash kamu. Orang itu hari ini menahan investasi Mbak. Karena kondisi yang tidak menentu. Malah kamu infak 500 juta. Kita tersenyum dan kita berkata, apa yang dititipkan kepada Allah tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Itulah zuhud. Paham di situ, Bu? Jadi sikap zuhud itu adalah sikap ketika kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Bisa jadi ada orang yang yakin kepada Allah dia kaya raya, bisa jadi ada orang yang miskin dia tidak yakin sama Allah. Jadi kalau ibu nanti misalkan ada yang kaya, bukan kaya itu tidak bisa zuhud, bisa jadi yang kaya itu zuhud. Saya ingin nyampaikan ini dulu supaya kita tidak salah asumsi dan tidak salah persepsi. Maaf ya Ibu, di komplek perumahan saya dulu, sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu masih sering ada pemulung yang masuk ke komplek rumah sebelum subuh. Ngorek-ngorek sampah dia. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati para pemulung.
Ketika saya terkadang lagi masuk ke mobil gitu, pergi ke masjid jam 4 lebih 10 gitu. Saya kalau ngelihat pemulung kadang-kadang masih ngorek-ngorek itu sampah di depan rumah saya itu, kadang saya ngajak, Pak, ke masjid yuk, sebentar kok. Kalau Bapak kotor, saya kasih sarung. Nanti bebersihnya di masjid. Boleh mandi kok, nanti minta izin ke saya pengurus di masjid. Dia jawab sambil senyum, ya Mas nanti gampang. Tapi sampai matahari terbit, dia masih berputar-putar di antara tong sampah ke tong sampah yang lainnya. Tapi terkadang saya ketika pergi ke masjid, ada mobil Mercedes jam 4 kurang sudah berada di masjid dan pemiliknya sudah di saf yang pertama. Apakah orang kaya berarti tidak zuhud kalau kayak gitu? Enggak, bisa jadi yang kaya itu zuhud, bisa jadi yang miskin belum tentu zuhud. Karena zuhud itu sikap hati, Bu. Jadi dunia ini terlaknat, tapi bagi mereka yang zuhud, dunia itu tidak terlaknat. Kenapa? Karena bagi yang zuhud itu, dunia itu ada di bawah kendalinya dia ketika dia lebih yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Itulah sikap zuhud. Jadi sikap zuhud itu kalau kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ibu misalkan suaminya melakukan kesalahan, ibu memaafkan kesekian kalinya. Orang-orang sahabat ibu, sekel ibu mengatakan, alah, ndak usah dikasih maaf lagi. Laki-laki itu ndak pantas dikasih maaf lagi itu. Tapi kita tetap mengatakan saya berikan maaf semata-mata karena Allah. Teman-teman ibu ngomong, alah kalau kamu nggak pernah lihat di TikTok sih mbak. Di TikTok tuh kayak gini tuh nggak bisa mbak gitu. Tapi kita tetap yakin kepada apa yang dikatakan Allah daripada apa yang kita lihat di sosial media. Itu namanya zuhud. Jadi disitulah kita mendapatkan bahwasanya dunia itu terlaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmatnya Allah. Karena banyak orang itu mendapatkan fitnah ketika mendapatkan dunia. Kecuali bagi mereka yang senantiasa terjaga hatinya. Dan salah satu di antara kondisi hati yang terjaga itu apa? Hati yang senantiasa zuhud. Mereka tidak ikut-ikutan terseret pada laknat. Makanya sebelum kita mendoakan anak kita supaya anak kita diberikan kelapangan rezeki, maka yang kita minta kepada Allah itu apa? Supaya anak kita diberikan hati yang zuhud. Doakan anak kita mendapatkan hati yang zuhud. Sehingga kalau hatinya itu sudah zuhud, dia tahu mana batasan halal, mana itu batasan haram. Dan dia tidak pernah ragu untuk senantiasa mengimani apapun yang dikatakan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu zuhud. Ibu nyekolahkan anaknya ke pondok. Kerabat keluarga besar ibu ngomentari, Mbak, bener kamu masukin anak ke pondok mbak? Iya mbak, S1 aja sekarang banyak pengangguran kok. Malah kamu masukkan anak ke pondok. Terus nanti kerjanya apa? Makan apa mereka nanti kalau di pondok? Kita tersenyum. Lalu kita berkata, tidak mungkin toh Allah kalau menciptakan manusia, Allah lalu meninggalkan manusia itu tidak berada dalam pengaturannya dan tidak berada pada aturan rezekinya. Alah mbak susah ngomong sama kamu. Dan kita tetap senyum saja. Dan kita tetap mantap memasukkan anak ke pondok. Itu namanya zuhud. Saya termasuk orang yang pernah dikomentari begitu sama bapak saya. Bapak saya dulu pernah dikomentari. Nama bapak saya Umar Faruk. Dikatakan walaupun bapak saya seorang kiai ya, seorang ustadz. Ada temannya yang ngomentari ketika saya dimasukkan pondok. Rok, namanya bapak saya Umar Faruk. Saya dengar sendiri ketika saya masuk pondok saat itu di Solo. Ada temannya bapak itu bertamu lalu ngomentari bapak, Rok, anakmu dimasukkan pondok, Rok. Iya mas, ya Allah Rok, hari gini susah banget nyari uang, nyari rezeki. Kalau nanti Mita ini, saya dulu panggilannya Mita. Kalau Mita ini nanti gak dapet ijazah, terus kerjanya opo? Kamu gak kasihan sama Mita nanti ketika dia gede? Lah, apa mungkin gitu? Anak saya sekolah, anak saya belajar tentang Allah, lalu Allah membiarkan dia tidak berada pada jaminannya dia? Nah, jawaban itu yang saya dengar dari bapak. Di atas kursi coklat rumah saya. Itu masih ingat kursi coklat. Temannya bapak itu terdiam. Tapi di situ saya mencoba mencerna omongan bapak. Setelah saya lama di pondok, setelah saya bisa baca kitab, akhirnya saya paham. Omongan bapak itu omongan orang yang zuhud insya Allah. Bukan bermaksud mensucikan bapak anda. Tapi ketika bapak yakin bahwasanya bapak itu nyokolahkan saya di pondok, dan pondok saya dulu tidak ada ijazahnya, Bu. Pondok saya dulu tidak ada ijazahnya. Jadi saya harus menemukan ijazah persamaan dulu. Qadarullah ketika akan mengambil ijazah persamaan itu, qadarullah saya keterima dan mendapatkan beasiswa dan tidak membutuhkan ijazah persamaan. Jadi saya nggak dapat ijazah persamaan. Jadi saya ini S1 tapi nggak punya ijazah SMA.
Kelihatan kan saya ini wajahnya alumni SMP. Padahal maaf ibu cek di keluarga saya. Keluarga saya, sepupu-sepupu saya itu Undip, ITB, IPB semuanya rata-rata. Tapi bapak sama sekali tidak ragu. Padahal saya punya 2 tanggungan kedua kakak saya ketika beliau memasukkan saya ke pondok. 2 kakak saya ini adalah cerebral palsy dan tentunya pasti berada di dalam tanggung jawab saya. Itulah yang dinamakan sikap zuhud. Ibu dagang, tapi ketika taklim, ibu ngaji dulu. Nantilah dagangannya nanti setelah ngaji baru dagang. Lalu orang komen, lu justru ketika lagi ngaji kamu buka lapak mbak. Itu biasanya banyak ibu-ibu yang bosan ngaji keluar. Saya tidak ngomentarin ibu loh ya. Lalu ibu tetap mengatakan enggak, saya nanti ngajinya ngaji dulu setelah itu baru nanti nyari rezeki. Itu namanya zuhud. Jadi yakin sama Allah. Dan kita harus ingat, perhatikanlah akal kamu ketika mengambil satu keputusan berpikir, karena apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi dalam takdirmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan hati-hatilah sama pikiranmu, karena pemikiranmu itu bisa jadi menjadi jalan takdirmu. Kalau kita yakin dapat pertolongan dari Allah. Karena begitulah cara kerja kita ketika kita harus meyakini apapun yang dikatakan oleh Allah. Itu namanya sikap zuhud. Ya. Saya punya ibu, saya dulu sekitar 10 tahun lalu ada salah satu ikhwan laki-laki yang jadi driver saya. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah kisahnya di sini. Beliau itu anaknya 3 atau 4. Dia hanya jualan buku, Bu. Yang biasanya di emper-emper lapak-lapak, tapi sekarang sudah nggak jualan lagi. Dia sekarang bisnisnya sudah naik sedikit. Dulu tuh biasanya juga jualan di Darussalam. Dulu awal-awal sering nyetirin saya, Bu. Saya pernah tanya ke dia ketika saat naik mobil itu. Akhi, anak tuh berapa? 3 atau 4 saat itu beliau jawab. Saat itu saya masih tinggal di Pamulang. Sebelum saya akhirnya istikharah untuk pindah ke tempat yang betul-betul memberikan kebaikan, yaitu Bekasi. Karena Bekasi itu tempat yang indah bagi yang bersabar. Ya saya insya Allah bersabar. Ya beliau saat itu tinggal di Bekasi. Dan setiap pagi dia naik motor ke Pamulang lalu nyetirin saya. Atau biasanya ketemu di tengah-tengah. Ustadz, jadwal yang pertama di mana? Di sini ya sudah. Nanti saya ke situ boleh nggak Ustadz? Boleh, karena saya tidak terlalu strike. Saya pernah ngobrol di mobil Honda Jazz saya yang lama sekali. Saya nanya sama beliau, anak antum berapa? 4. Berapa antum jualan lapak buku di pinggir masjid itu? Ya nggak tentu Ustadz. Terus dia nggak nyebutkan nominal. Saya ngusap punggungnya sambil dia lagi nyetir. Semoga antum bersabar ya. Apa jawabannya Bu? Ini Bu, ini anak cuma tamatan SMP Bu. Lalu dia sambil nyetir berkata, enggak Ustadz, saya tidak bersabar, saya bersyukur. Saya ngomong lagi, semoga antum bersabar. Enggak Ustadz, bersyukur. Nah saya kan merasa, loh kok dibantah lagi. Saya ngomong lagi, semoga antum bersabar. Maaf Ustadz, dia belum bilang maaf. Maaf Ustadz, insya Allah akan bersabar, tapi saya belum saatnya bersabar. Loh kok gimana antum belum bersabar? Saya bersyukur Ustadz. Kenapa antum bersyukur? Jadi penjual buku di emperan masjid itu banyak syukurnya Ustadz. Mengalirlah sebuah cerita kisah nyata. Apa kisah nyatanya Bu? Saya hari itu belajar dari beliau. Tukang jualan buku di emper masjid. Dia berkata, saya itu Ustadz kalau pagi habis subuh saya nyiapin buku Ustadz. Modal saya SMS ada pengajian yang mana hari ini, yang insya Allah banyak sekali kaum musliminnya yang hadir. Maka saya kalau sudah nyiapin buku, saya ketaruh box, taruh di motor saya. Saya karena dapat nih, oh ada kajian di Darussalam, oh ada kajian di Al-Falah, oh ada kajian di sini gitu. Saya jalan. Sepanjang perjalanan tidak ada yang saya minta kecuali hanya Allah, supaya Allah memberikan saya rezeki yang cukup dari jualan buku. Kenapa saya bersyukur Ustadz? Allah hadirkan hati saya itu selalu ingat Allah dalam berzikir setiap saya menyusuri jalan sebelum sampai ke tempat saya menggelar buku. Kenapa Ustadz? Ustadz, jadi pedagang itu kalau tawakalnya kurang, depresi. Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita berapa. Ada yang terkadang saya dapat 50.000 Ustadz, terkadang saya dapat 100.000, ada yang dapat 200.000 Ustadz. Kadang saya muter-muter nggak dapat untung sama sekali. Makanya ibu kalau sama orang-orang di pinggir jalan itu nggak usah ditawar. Berapa Bu? 10.000, 1.500 boleh.
Jangan. Berapa harganya Bu? 10.000 Bu. Ya sudah Bu, 200.000 boleh enggak? Nanti pedagangnya ngomong, sombong. Saya lanjutin ya. Maka kata beliau, saya tuh tidak pernah tahu Ustaz. Orang saya gelar buku gitu ya. Selalu gelar buku. Saya tuh tidak tahu siapa yang dihentikan oleh Allah untuk beli dagangan saya. Saya nggak tahu Ustaz. Kadang-kadang saya baru menggelar sudah banyak yang datang. Ada yang pesan siwak, ada yang beli habatus sauda, ada yang membeli buku, ada yang ngasih saya kembalian. Terus kemudian dia mengatakan, sudah Mas, kembaliannya bukan untuk kamu aja. Ada yang kadang saya gelar lapak itu Ustaz, rame, tapi nggak ada satupun yang berhenti di depan lapak saya. Makanya saya kalau pagi itu syukur. Kenapa saya syukur? Karena saya selalu minta sama Allah dan ingat kepada Allah. Kadang-kadang perasaan saya ini mungkin tidak dirasakan sama orang yang mereka bekerja dan sudah mendapatkan kepastian gaji di akhir bulan. Banyak orang itu kalau naik mobil tenang aja mereka Ustadz. Mungkin sambil dengerin musik, sambil dengerin radio. Kenapa? Karena dia tahu jatah rezekinya itu nanti sudah ada di akhir bulan. Kalau saya tidak bisa, kata beliau, saya tuh sampai terdiam dengar kisahnya Bu. Kalau saya tidak bisa Ustadz, saya tuh naik motor Masya Allah, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni, kasih rezeki saya ya Allah, kasih rezeki saya terus sampai ke masjid saya jual itu. Maka pada saat itulah ketika saya gelar itulah maka akhirnya Allah memberikan kecukupan. Masya Allah, saya nggak pernah ngitung Ustaz rezeki saya tiap bulan itu berapa, tapi alhamdulillah cukup dan saya tidak punya utang. Saya ini hidup tidak punya utang Ustaz. Dan ibu tahu, saya tidak bermaksud mensucikan seseorang di hadapan Allah. Beliau ini setiap tahun tidak pernah skip untuk itikaf 10 hari. Jadi kalau sudah 20 hari pertama Ramadan, dia jualan 10 hari selesai. Rezekinya setiap dia pagi itu ketika jualan ada keuntungan lebih ditabung 5.000, ditabung 10.000. 10.000 Bu. Yang menurut kita terkadang di kantong aja kita tidak bersyukur. Itu 10.000 dikumpulin setahun. Nanti kalau sudah mendekati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dia berikan kepada istrinya. Mi, saya 10 hari pengen itikaf, jangan diganggu dulu ya. Ini tabungan saya selama 1 tahun. Dan 10 hari selalu itikaf. Ya. Ini yang disebut dengan sifat zuhud. Yakin dia sama Allah. Makanya saya kalau pernah mendapati di sosial media ada pedagang, ada seorang pebisnis besar. Dia mengatakan, kami ini perusahaan, setiap waktu adzan semua pegawainya disuruh sholat. Banyak orang yang mengomentari dari para pebisnis lain dan mengatakan kepada saya, kamu ini owner bodoh, ngurangin efisiensi waktu karyawan untuk bisa memproduksi banyak barang. Tapi saya tidak pernah ragu dan tidak pernah menyesali keputusan saya. Ini yang disebut dengan zuhud. Jadi dunia ini telaknat. Yang tidak telaknat siapa? Salah satunya orang yang mereka hatinya zuhud. Ya. Jadi disitulah kita paham si kaya yang bersyukur sama si miskin yang bersabar dua-duanya utama selama mereka bertakwa kepada Allah. Janganlah si miskin berburuk sangka sama si kaya, janganlah si kaya suka merendahkan si miskin. Dalam kehidupan sunnah tidak boleh. Ibu misalkan dalam kondisi miskin atau saya miskin, kita tidak boleh ngomong saya sih tidak apa-apa miskin daripada nanti hisapnya panjang. Tapi ngomongnya tuh untuk nyindir. Tidak boleh lah. Mbak kaya ya? Ya alhamdulillah dengan nikmat dari Allah. Mbak tahu gak? Semakin banyak barang yang kita ambil, nanti kita lama di kasir. Saya nanti insya Allah ringan Mbak. Kasir saya cepat Mbak. Karena banyak barang saya itu sedikit. Tidak usah gitu. Karena bisa jadi ada orang yang kaya raya bisa mendahulumu menuju kepada surga ketika dia memiliki banyak karunia. Ketika hartanya memberikan banyak manfaat kepada orang. Tapi ada orang yang memang ditakdirkan miskin karena sesungguhnya Allah tahu kalau orang ini dikayakan malah nanti madharat baginya. Jadi Allah itu menempatkan kita sesuai dengan porsi yang terbaik dalam versi terbaik kehidupan kita. Ustadz, kenapa saya tidak memiliki uang 20 triliun Ustadz? Ibu, kalau ibu memiliki uang 20 triliun mungkin ibu tidak akan ngaji. Paham di sini? Mbak ngaji Mbak, ada Ustadz Umar 175 jalan ke surga. Surga mana lagi yang saya cari? Saya punya 20 triliun. Jadi terkadang sesungguhnya kita harus paham Allah itu kenapa kok tidak menjadikan kita kaya raya, hartanya melimpah, kayak Elon Musk gitu. Malah kita bingung Bu.
Orang kayak Elon Musk tuh malah bingung kalau menurut saya itu. Mau makan itu sudah bingung mau makan apa. Akhirnya apa yang dipakai? Hanya dolimin orang, nanti ujungnya kalau sudah terlalu banyak dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Makanya tadi saya mengatakan, kalau ibu pengen merasakan nikmatnya durian, tidak usah memiliki kebun durian. Repot nanti. Cukup nunggu musim durian, beli 1 buah. Cukup. Kadang-kadang Allah itu tidak mau merepotkan kita. Pengen merasakan nikmatnya naik pesawat, udah beli tiket. Nggak usah punya jet pribadi. Repot kita malah. Paham di sini Bu? Supaya kita tahu caranya kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Makanya ketika Nabi mengatakan ala inna dunya mal'unatun, kata mal'unatun itu artinya telaknat, dan telaknat itu artinya jauh dari rahmatnya Allah. Dan sesungguhnya terlaknat bagi mereka yang tidak memiliki sifat zuhud, salah satunya ketika menyikapi dunia. Lalu Nabi mengatakan selanjutnya, mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalam dunia itu terlaknat, illa, kecuali 3. Jadi yang tidak terlaknat itu kecuali adalah 3. Kita bahas yang pertama, yaitu zikir. Berarti zikir itu merupakan salah satu di antara pegangan seorang mukmin supaya dia keluar dari zona kehinaan dunia dan zona laknatnya dunia dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dan zikir itu merupakan sesungguhnya, dan zikir itu merupakan mata air yang membersihkan kita dari segala macam karat-karatnya dunia di dalam kita senantiasa berzikir kepadanya ketika kita mengingat Allah. Dan berzikir itu memberikan kepada kita banyak untuk mengingat kembali kepada Allah dan menjadikan kita paham bahwasanya kita merindukan perjumpaan kita dengan Allah. Makanya orang yang berzikir salah satunya diantaranya itu apa? Orang yang berzikir itu akan senantiasa merasa rindu perjumpaan dia dengan Allah, zat yang selalu dia sebut di dalam kehidupannya di dunia. Kenapa orang itu membenci kematian? Karena jarang menyebut nama Allah. Akhirnya nama Allah itu menjadi sebuah nama yang dia takutkan ketika dia berjumpa dengannya. Akhirnya memandang kematian membenci. Kenapa dia membenci kematian? Karena dia tidak sering mengingat Allah ketika dia lalai di dalam dia berzikir kepada Allah. Makanya zikir itu merupakan sebuah amalan yang mengeluarkan kita dari zona laknatnya dunia. Dan zikir itu setidaknya ada beberapa contoh. 1, zikir itu apa? Zikir itu sebagaimana ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang disebut dengan zikrullah yang pertama. Kenapa itu penting? Karena ketika menyebutkan nama Allah, maka semuanya akan menjadi berbeda. Kalaulah penyihir saja harus mengucapkan mantranya supaya mendatangkan kekuatan dengan mengatakan abrakadabra, maka barulah penyihir itu bisa mendapatkan kekuatan untuk memberikan keburukan kepada orang. Sama kita itu mendapatkan perumpamaan, kita ini mendapatkan kekuatan ketika kita mengingatkan nama Allah di dalam setiap perjalanan hidup kita. Makanya sudah sering saya ambilkan contoh, ibu, saya sambilkan contoh. Tisu ini kalau tidak ada tulisan Allah, maka tisu ini harganya murah dan tidak ada artinya. Saya pakai untuk mengeluarkan ingus, tidak ada yang marah. Saya pakai untuk membersihkan minyak dari bekas-bekas perjalanan Bekasi dan Narogong, jalan yang luar biasa sejuk dan tenang, maka tidak ada yang marah. Kenapa? Karena di sini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau di sini ada tulisan Allahu Akbar atau ada tulisan Subhanallah, seketika berubah atau tidak? Berubah. Ketika saya pakai di sini ada tulisan Subhanallah, saya pakai untuk mengeluarkan ingus, ibu pasti marah. Ustaz, itu ada tulisan Subhanallahnya. Terus mau apa? Kalau Ustaz masih memaksa, Ustaz lewat mana? Ibu marah. Kalau tulisan ini ada Subhanallah, tisu ini lalu saya letakkan di bawah, saya injek, ibu marah atau tidak marah? Marah. Kalau tisu saja ada tulisan Subhanallah seketika berubah, sama kehidupan kita ini kalau diisi dengan kalimat-kalimat Allah itu semuanya jadi berubah. Jadi zikir itu bukan hanya difahami dari sudut pandang fikih, tapi zikir itu difahami dari sudut pandang bahwasanya Allah itu akan membersamaimu sebanyak kamu menyebutkan namanya.
Sebanyak kamu menyebutkan namanya. Maaf ya ibu disebutkan namanya oleh seseorang, ibu senang atau tidak senang? Senang. Ibu ketemu sama orang, ibu senang ketemu sama dia. Ibu ngobrol, Masya Allah mbak, saya itu senang banget ketemu sama kamu, sudah lama tidak ketemu sama kamu. Terus tiba-tiba dia diam sejenak dan dia berkata, maaf mbak ini siapa? Kok saya lupa ya namanya ya? Yang biasa ketemu di Darussalam ya? Iya mbak, kita sudah mulai lemes itu. Iya sering ketemu saya di Darussalam, tapi namanya siapa? Itu perumpamaan bahwasanya ternyata menyebut nama Allah itu memberikan kepada kita kekuatan, dan itu alasan Allah membersamaimu. Makanya akhirnya disebutkan oleh Nabi pertama kali itu apa? Dzikrullah, kamu ingat sama Allah. Karena sesungguhnya berkumpul dengan banyak manusia itu penyakit, maka obatnya cuma satu, menyebutkan nama Allah. Karena menyebutkan nama Allah itu memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Dukun saja ada mantranya. Dukun itu ada mantranya, dan kalau dukun tidak membaca mantranya, maka tidak akan bisa memberikan efek apapun kalau dia tidak membaca mantranya. Orang mukmin itu dalam tanda petik mantranya itu adalah pada kalimat dzikir yang dia ucapkan, dan dzikir yang pertama itu dzikir ketika menyebutkan nama Allah. Makanya banyak kisah yang terjadi bahwasanya ketika dzikir itu menjadi sebuah kelaziman yang kita ucapkan, betul-betul Allah itu akan melapangkan kehidupan kita dan menghindarkan kita dari bala dan musibah berdasarkan dzikir yang kita ucapkan. Jangan pernah kamu pandang sebelah matamu dengan dzikirmu itu. Karena apa? Dzikir itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya pernah nyampaikan pula di sini, bagaimana ada seorang sahabat disengat kalajengking, bengkak tangannya. Pagi harinya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya disengat kalajengking, bengkak tangan saya. Ladaghatni al-aqrafil bariha. Tadi sore kalajengking itu menyengat saya. Yang diucapkan Nabi apa? Kalaulah tadi sore kamu mengucapkan dzikir, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Kalau tadi sore kamu dzikir mengucapkan, ya Allah aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna, maka pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Kata Nabi itu pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Maka Nabi memberikan pelajaran secara langsung kepada kita, dzikir itu menolak bala dalam kehidupan kita. Makanya bisa jadi musibah yang menimpa kepada kita karena kita tidak menyertakan nama Allah. Sehingga akhirnya setan dan segala keburukan makhluk yang ada di dalam kehidupan kita bisa mendatangkan madarat dalam kehidupan kita. Karena dzikir itu jangan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena dzikir itu kekuatannya itu kekuatan besar. Saya ambilkan contoh yang paling nyata ibu. Dalam riwayat Muslim kembali. Saya itu kalau minum, saya mengucapkan dzikir dengan mengucapkan bismillah. Setan bisa minum nggak di sini? Bisa minum. Makanya setan itu kalau ada orang minum diliatin. Kalau kita tidak membaca bismillah, setan langsung meminum sebelum kita minum. Dia meminum maknanya dan akhirnya hilang keberkahan air ini karena sudah diminum oleh setan. Ya, makanya kalau kita membaca bismillah, setan sudah tidak bisa minum. Ini bukan berarti nanti kita ngajak setan ya. Kita mau minum, ngeliatin ya, jangan gitu. Malam, ibu, kalau malam suaminya pulang, itu kalau kita pulang masuk ke dalam rumah, lalu kita mengucapkan bismillah, assalamualaikum, itu setan yang ngikutin kita dari belakang langsung membuat pengumuman di atas rumah kita, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tinggal untuk kalian para setan di rumah ini dan tidak ada makan malam di rumah ini. Tapi kalau kita memasuki rumah dan makan malam tanpa membaca bismillah, kita masuk rumah langsung masuk dan kita makan langsung makan, maka setan membuat pengumuman di atas rumah kita, mabita lakum wala asya. Ini rumah untuk kalian, yaitu check-in di rumah ini gratis, makannya gratis. Makanya Rasulullah pernah menjumpai ketika ada seorang sahabat, Nabi itu pernah melihat seorang sahabat lagi makan lahap. Lalu Nabi ngeliatin, terus tiba-tiba tertawa. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ketika melihat sahabat itu sedang makan? Lalu Nabi berkata, tadi sahabat itu ketika makan lupa membaca bismillah, setan itu lahap makan bersama mereka, bersama dia. Setelah itu dia ingat untuk membaca bismillah dan mengatakan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Seketika setan memuntahkan apa yang mereka lahap dari makanan itu. Itu kalimat dzikir. Makanya dzikir itu menjadikan apa? Supaya kita tidak mendapatkan laknat. Makanya semuanya perkara di dalam kehidupan kita, di dalamnya ada
doa. Bahkan ketika seorang laki-laki sedang dikuasai syahwatnya dan biologisnya ketika akan mencampuri istrinya pun tetap ada doanya. Kenapa? Supaya bisa menjadi proteksi dan menjadi filter dari dirinya dari berbagai macam musibah. Karena bisa jadi musibah itu terjadi karena lupanya kita untuk mengingat Allah. Kita lupa untuk menyertakan mantra kita dalam tanda petik untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Makanya Nabi lalu mengatakan dunia ini telaknat kecuali yang pertama dzikir, dan dzikir yang pertama itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan itu kalimat yang powerful. Makanya kita mendapati ada salah satu penyihir dari Rusia, masih bisa dicek itu di YouTube. Seorang penyihir Rusia perempuan itu dia termasuk salah satu penyihir terkenal dari Gen Z viral di Rusia. Dia ditanya, siapa korban yang paling susah kamu hadapi? Kalau saya akan mendatangkan santet untuk keluarga muslim. Itu kayak mereka itu dilindungi satu kubah. Yang kubah itu tidak bisa ditembus dengan apapun. Karena mereka membaca ayat-ayat yang mereka baca sebagai dzikir mereka di dalam tidur mereka dan istirahat mereka. Lu yang memberikan testimoni dukun. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti pentingnya bagi kita untuk senantiasa membasahi lisan kita untuk berzikir. Kenapa kamu harus berzikir? Karena kita tidak tahu takdir kita yang terjadi di masa mendatang itu apa. Dan bisa jadi kita diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari musibah. Itu disebabkan karena ucapan zikir yang kita lantunkan sebelumnya. Karena zikir itu menolak berbagai macam bala dan musibah. Pernah saya sampaikan, ada dua kisah nyata yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kisah yang saya dapatkan dari orang Mesir. Ketika seorang dokter terkenal di Mesir menceritakan sebuah peristiwa. Dan ini terjadi di awal tahun 90-an, ya, di awal tahun 2000-an. Ada seorang dokter Mesir, terkenal Bu. Satu waktu dia itu ketika akan mengadakan satu seminar di satu negara wilayah di Mesir gitu. Harusnya dia tuh naik pesawat. Qadarullah pesawatnya itu tiba-tiba gagal terbang karena kondisi cuaca yang tidak bisa dipastikan, dan dia tidak bisa untuk menggagalkan dan mengcancel seminar itu. Akhirnya karena beliau ini orang terkenal, dokter terkenal, karena beliau dokter terkenal, timnya lalu mengatur perjalanan darat. Maka jalanlah dia ke perjalanan darat. Perjalanan darat ditempuh, tiba-tiba mobil yang sudah dipersiapkan dengan mobil yang paling bagus karena beliau dokter yang terkenal kaya raya gitu. Maka di tengah perjalanan tiba-tiba berhenti, rusak mesinnya. Padahal itu mobil baru. Ketika rusak, akhirnya harus diperbaiki dengan segala macam cara, dan saat itu tidak jauh dari satu perkampungan. Qadarullah dokternya tiba-tiba sakit perut. Ketika dokternya sakit perut, maka akhirnya timnya mencoba untuk mencari dan mengetuk pintu rumah mana yang berkenan untuk bisa memberikan fasilitas kamar mandi dan toilet untuk sang dokter. Ada satu rumah yang tidak jauh dari lokasi mobil itu yang rusak. Akhirnya dia dipersilakan ngetuk pintu, dia masuk. Dan ketika masuk, tiba-tiba disuguhi ada seseorang yang sakit di atas tempat tidurnya. Dia melihat dokter itu. Dan keluarga itu tidak tahu kalau itu juga dokter. Karena pada saat itu kondisinya belum semaju teknologi dan informasi pada zaman sekarang. Terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, awal tahun 2000-an. Maka dia melihat orang sakit itu, tapi pada saat itu kondisi perutnya memang sedang tidak bersahabat, dia segera untuk pergi ke toilet. Setelah selesai, dia menyampaikan terima kasih, dia mencoba untuk basa-basi. Nanya, lu ini kenapa? Dilihatin, dan itu dia tahu ini penyakit apa. Karena dia ingin menyampaikan terima kasih, dia memberikan notulens kepada ibunya yang menjaga itu. Bu, ini surat, nanti ibu pergi ke Kairo, nanti ibu cari nama saya, ini nomor telepon kantor saya, di rumah sakit saya pastikan saya akan nanganin. Saya tahu ini insya Allah. Saya insya Allah akan menangani anak ibu dengan izin Allah. Oh ya, terima kasih. Dan di situ dokter tidak menyertakan namanya. Oh, telepon aja di sini. Nah udah. Lalu akhirnya pisah. Dokter itu akhirnya melanjutkan perjalanan. Tidak sampai seminggu, ibu itu datang ke Kairo, ke kantor sang dokter. Dan ketika datang ke kantor ke dokter, dia nanya, ini dokter siapa? Dokter Fulan. Dia kaget. Kenapa? Karena ternyata dokter itu adalah dokter yang dia sudah cari, berusaha untuk menemuinya, tapi dia tidak kunjung mendapatkan waktu ketemu dengan sang dokter. Dan ternyata dokter yang datang ke rumahnya dan memakai dan meminjam toilet rumahnya itu dokter yang selama ini dia cari, karena dia berikhtiar untuk mencarikan kesembuhan untuk anaknya. Ketemu sama sang dokter.
Sang dokter tentunya ingat, terus kemudian menangani, tidak sampai 2 bulan 3 bulan dengan izin Allah anaknya sembuh. Lalu sang ibu menceritakan, Pak dokter saya pengen cerita kisah nyata. Iya, saya tuh sebenarnya sudah pengen berusaha untuk menemui Pak dokter dari setahun yang lalu. Tapi birokrasi yang ada di rumah sakit tidak kunjung mempertemukan saya karena jadwalnya Pak dokter dengan pasien itu sangat banyak sekali. Dan akhirnya saya putus asa, makanya saya pulang. Karena saya tidak punya keluarga dan tidak punya kerabat di Kairo. Dan saya pulang. Dan ternyata dokter yang justru datang ke rumah saya dan meminjam toilet saya. Dokternya kaget. Lalu dokternya itu bertanya, Ibu tahu nggak kenapa saya bisa meminjam toiletnya Ibu? Kenapa? Saya akan ngisi seminar di kota ini. Dijadikan pesawat gagal terbang karena kondisi cuaca. Tim saya memindahkan saya dengan mobil. Dan mobil itu ternyata rusak dan tidak jauh dari rumahnya Ibu. Lalu pertanyaan sang dokter itu apa? Amalan Ibu apa? Sampai Allah kirimkan saya meminjam toiletnya Ibu. Dan akhirnya saya ketemu dengan anaknya Ibu. Ini kisah nyata. Maka seketika sang ibu nangis dan bertakbir. Lalu dia berkata, selama setahun ketika saya gagal untuk mendapatkan pertemuan dengan dokter, tidak ada yang saya lakukan kecuali zikir dan selalu berusaha untuk beristighfar setiap waktu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan. Dan sudah tak ternilai berapa kali dan berapa ribu saya beristighfar. Dan ternyata sang dokter langsung bertakbir dan mengatakan, benarlah perkataan Nabi, tidaklah orang yang mereka berzikir dan beristighfar kecuali yang sempit dijadikan lapang oleh Allah. Dan itu kisah nyata. Siapa yang bisa menjadikan pesawat menjadi rusak, menjadi gagal terbang? Allah. Siapa yang menjadikan mobil tiba-tiba bisa berhenti di depan rumahnya beliau? Allah. Untuk siapa? Untuk para hamba yang senantiasa setia memuji namanya Allah di setiap waktu. Ini kisah pertama. Kisah kedua, ini salah satu dari jamaah saya yang lama tinggal di Pamulang. Beliau ini pulang ke kampung halamannya di Padang. Kampung halaman suaminya. Perjalanan di Sumatera ngelewatin Lampung, suaminya nyetir, malam nyetir, paginya kelelahan. Dia berkata sama istrinya, Bu, Mi, tolong gantiin sebentar, mau tidur. Sebentar aja, setengah jaman atau 40 menitan lah. Nanti saya lanjutkan. Ya Bi, insya Allah saya gantiin. Tapi kita dikir pagi ya, dikir pagi. Berhenti mereka di pinggir jalan, dikir pagi. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la. Setelah dikir selesai, kemudian pindahlah lokasi. Sang suami di kursi penumpang, istri di kursi setir. Jalan. Bersama dengan putrinya, 2 di belakang. Perjalanan nyosor, sang istri masih lelah. Lalu terkena microslip dalam beberapa sekian detik. Gitu. Dan jalan Sumatera itu kan penuh dengan jurang. Ibu tahu mobilnya apa? Mobilnya R3. Tahu R3? Honda, Suzuki. Maka ketika kena microslip, maka langsung jatuh ke jurang. Orang-orang di atas yang melihat kejadian itu langsung teriak mereka. Ya Rob, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan menyangka tidak ada yang selamat. Karena curamnya jurang itu. Maka mobil itu meluncur bebas tanpa bisa dikendalikan dan tidak bisa dipencet remnya. Semua yang ada di dalam terantuk-antuk terus. Dan semua yang di atas menyangka meninggal itu semua. Mobil itu terus meluncur dan akhirnya berhenti dengan sendirinya ketika tertambat dengan satu pohon besar dan ternyata qadarullah 4 penumpang di dalamnya baik-baik saja. Hanya lecet-lecet saja. Tidak ada yang patah tulang, tidak ada yang retak tulang. Mobilnya ya, barat-barat diangkat dari atas dan semua yang di atas itu mereka takjub karena tidak ada yang meninggal. Karena melihat kondisi curamnya juram itu tidak mungkin kalau bukan karena pertolongan Allah. Beliau ketika habis mudik itu kemudian silaturahmi ke rumah saya untuk silaturahmi Idul Fitri yang ibu-ibu tidak pernah silaturahmi ke rumah saya. Maka beliau silaturahmi Idul Fitri ke rumah saya dengan ini cerita kejadian itu. Pertanyaannya Ibu sederhana. Pertanyaannya apa? Ustadz, apakah itu bagian dari zikir kami ketika memberikan kepada kami pertolongan? Saya yakin menjawabnya iya. Lalu saya sebutkan hadis tentang seorang sahabat yang disengat kalajengking. Apa yang kita dapatkan? Dunia ini terlaknat, Bu. Tapi laknat itu tidak akan bisa menyertai kalau lisan ibu senantiasa mengingat namanya Allah. Zikir itu jangan hanya difahami dengan jumlahnya.
3.333, 2.222 dah. Zikir itu difahami sebagai wainya kita tuh, wainya kenapa harus berzikir? Karena kalau kamu menyebutkan nama Allah, tidak mungkin Allah itu meninggalkan orang yang saling menyebut namanya setiap waktu. Apa kata preman, Bu? Kalau ibu kenalan preman di Pulau Gadung, apa perkataan preman kalau preman itu takjub sama ibu? Premannya nanti ngomong, Mbak, saya senang sama Mbak, Mbaknya orang baik. Nanti kalau lewat Pulau Gadung diganggu sama preman, Mbak, sebut nama saya 3 kali, Mbak. Sebutkan Mbak itu sahabat saya. Nggak ada yang ganggu Mbak. Pernah kita dapat ilustrasi kayak gitu? Akhirnya benar, pas diganggu, saya temannya Pono. Wih, temannya Pono kan? Iya, minggir. Kalaulah kita menyebut nama preman yang kita kenal dan dia mengenal kita, bisa menjadikan kita selamat dari keburukan preman yang lain, apalagi menyebutkan nama Allah. Ibu, dunia ini banyak anjingnya yang siap menggigit kita. Dalam ilustrasinya, kalau ibu pengen selamat dari gigitan anjing, dalam tanda petik, pastikan ibu itu mengenali kepada pemilik anjingnya, supaya anjing itu tidak menggigit ibu. Itu ilustrasinya kata para ulama. Saya ambilkan contoh. Ibu tinggal di satu gang. Ibu mau pergi untuk ngantar anak sekolah. Di ujung gang ada anjing galak, gonggong, dan siap melukai orang yang melewati mereka dan mengejar orang yang melewati mereka. Pada saat itu ada 3 pilihan. 1, ibu nantang anjingnya, dan ibu duel habis-habisan dengan anjingnya. Itu pilihan A. Pilihan B itu apa? Ibu tidak jadi ngantar anak dan pastinya ibu rugi, karena banyak kebaikan yang harusnya ibu dapatkan tidak jadi ibu dapatkan gara-gara ibu tidak jadi pergi. Atau yang ketiga, ibu menelpon pemilik anjingnya, Pak, iya, itu anjingnya kelihatannya lepas deh Pak, saya mau lewat Pak, gimana ini hak kita bertetangga kalau kayak kita begini Pak? Oh siap Bu, ibu mau ngantar anak ya? Iya, saya nggak tahu kalau pagernya terbuka. Langsung dia manggil, anjing, masuk anjing. Saya nggak tahu nama anjing. Maka anjingnya dimasukkan ke dalam pagar. Maka ibu bisa ngelewatin jalan itu atau tidak? Ya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim itu kayak gitu. Dzikir itu kamu berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang bisa jadi kamu jumpai. Makanya kalau kita tahu dunia ini adalah sebagaimana hutan belantara yang begitu banyak anjing-anjing gila yang bisa melukai kita, jangan nekat ngelawan anjingnya sendirian. Mintalah tolong sama Allah, telepon sama Allah, komunikasi sama Allah, berhubungan sama Allah, supaya Allah hindarkan kamu dari anjing-anjing liar yang siap menyakiti kehidupanmu. Itulah dzikir. Jadi dzikir itu jangan hanya difahami berapa pahalanya. Udah pahalanya biar Allah yang ngatur. Dzikir itu jangan dibebani dengan hitungan-hitungan yang terlalu memberatkan. Harus 9.999 kali. Nanti ngitung lupa. Nah, dari awal lagi. Tapi dzikir itu ucapan terus untuk membentengi diri kita setiap waktunya, karena tidak ada yang menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari laknat kecuali adalah dzikir. Dzikir itu merupakan perkara besar. Ibu kecil tapi menjadi besar karena dzikir. Kita ini kerdil tapi menjadi besar ketika kita berzikir. Kita itu hanyalah seujung kuku di atas kehidupan dunia ini, tapi kita menjadi besar kalau kita itu berzikir. Kenapa? Karena kita tahu backingan kita itu siapa kalau kita berzikir. Kenapa kamu dzikir sih Mbak? Karena saya tahu backingan saya itu siapa, makanya saya berzikir. Karena saya tahu anjing liar itu dalam kehidupan itu banyak, makanya saya berzikir. Dan dzikir itulah yang akan menjadikan kita selamat pada perjalanan kita, supaya kita tidak perlu berjibaku dengan anjing-anjing liar yang siap untuk merobek dan siap mengancam keselamatan kita. Maka yang pertama itulah yang disebut dengan dzikir. Yang kedua, perkara apa yang bisa menyelamatkan kita dari laknatnya dunia, yaitu adalah amal solih. Yang ketiga adalah ketika kita mempelajari atau mengajarkan ilmu. Yang kedua dan yang ketiga insya Allah kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Kita baru membahas satu tentang dzikir. Ustadz, dzikir apa yang paling tepat? Subhanallah atau alhamdulillah, Allahu akbar. Dzikir yang paling tepat itu disesuaikan dengan kondisinya pada saat itu. Kalau ibu banyak maksiat, maka tidak ada dzikir yang paling utama kecuali apa? Istighfar.
Kalau ibu sedang terbebani dengan pikiran-pikiran liar kemana-mana, maka tidak ada zikir yang paling baik kecuali subhanallah. Kalau ibu sedang mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam hidup, maka zikir yang paling penting apa? Alhamdulillah. Itu. Ibu ketika melihat suami, ibu ingat, Masya Allah, banyak sekali dosa-dosa ibu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ibu ternyata memiliki pemikiran-pemikiran yang membuat kita sering khawatir dan sering sedih gitu tentang masa depan. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ngelihat anak sakit, kita khawatir, pikiran kita liar kemana-mana. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dzikir itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita yang paling afdal dan yang paling utama. Sebaik-baik dzikir, maka sesungguhnya dzikir pagi dan dzikir petang. Dan itu bisa memberikan kepada kita banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Saya kira cukup kajian kita hari ini, sudah 10:30. Semoga Allah memberkahi kita dan kita masih menuju pada poin yang ke-16, part yang kedua. Apa artinya amal solih dan apa itu artinya belajar dan mengajar yang bisa menyelamatkan kita dari zona laknat pada kehidupan di dunia sama datang. Allah a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Dan saya ingin sampaikan Ibu, insya Allah Samila akan mengadakan sebuah kelas yang diberikan judul menenangkan hati, menenangkan hidup, menenangkan jiwa. Menenangkan hidup, memenangkan jiwa. Sudah ada? Belum? Ya. Nanti sedang. Insya Allah acaranya diselenggarakan di daerah Bintaro di Double Tree. Silakan, ini merupakan batch yang kedua. Dan ini sangat terbatas. Ibu kalau ingin mengikuti acaranya, supaya kita tahu cara kita untuk menenangkan hati kita dan memenangkan jiwa kita di dalam kehidupan. Insya Allah akan diselenggarakan di daerah Bintaro di Double Tree. Kemarin kita mengadakan batch yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang ingin untuk mendapatkan kelapangan bersama dengan sang suami dan keluarga tercinta, mari kita berkumpul di Taman Ilmu. Insya Allah kita itu seharian Ibu, dari jam 8:30 sampai jam 3 sore di hotel. Nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama bagaimana menenangkan hati kita dan melapangkan jiwa kita. Informasi ini semoga bermanfaat, dan kalaupun Ibu bisa share kepada yang lain, alhamdulillah, saya ambilkan contoh.